di persidangan. Awalnya dia ditolak pengadilan karena tidak ada hubungannya dengan bubble farmasi. Namun akhirnya diterima karena dia telah melakukan penganiayaan terhadap peneliti bubble. Sampai akhirnya dia mendapatkan rekaman percakapan mengenai kebusukan bubble. Lalu Vincenzo ditangkap polisi. Tidak hanya itu, ternyata pihak Hong Chae-yong juga menghadirkan istri Dr. Gill sebagai saksi. Tentu saja ini membuat pihak bubble semakin kelabakan. Diceritakan istri Dr. Gill juga merupakan ahli penyakit kanker yang akan segera bercerai dengan suaminya. Singkat cerita, persidangan dimenangkan oleh pihak penggugat. Junwoo memerintahkan adiknya untuk melakukan press conference, meminta maaf, dan akan memberikan kompensasi kepada para korban. Junwoo marah pada pengacara yang telah menangani kasusnya dan memerintahkan untuk berpikir kreatif seperti Vincenzo. Akhirnya, pengacara Choi memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik firma hukum Hong Chae-yong dan menangkap Hong Chae-yong. Pengacara Choi juga menemui kepala jaksa Wang Jingtae untuk menyuapnya, namun Wang Jingtae menolak. Sementara Junwoo dan adiknya sedang memperingati hari kematian ayahnya. Lalu mereka minum bersama. Direktur Jang bertanya kepada Junwoo, apakah Junwoo juga akan membunuhnya seperti yang dilakukan kepada ayahnya. Di sini diceritakan kalau Junwoo menyuruh Dr. Gill untuk menyuntikkan racun kepada ayah Junwoo pada saat ayah Junwoo sedang sakit. Kembali ke masa sekarang, beralih pada Vincenzo yang meminta Hong Chae-yong membelikannya baju karena telah memenangkan persidangan. Di sebuah butik, Vincenzo sedang diukur oleh penjahit pria, dan sepertinya penjahit itu menyukai Vincenzo. Vincenzo membeli beberapa setelan lalu segera meninggalkan toko itu. Hong Chae-yong juga membelikannya sebuah ballpoint. Mereka lalu ke rumah sakit untuk menjenguk teman biksu yang sedang sakit. Lalu Vincenzo pulang untuk bertemu dengan Na Dok-jin. Na Dok-jin mengatakan kalau gedung Plaza akan segera dihancurkan dalam waktu 1 minggu. Lalu Vincent menemui Pak Cho untuk mengundang profesor arsitektur dari Tokyo. Singkat cerita, profesor telah datang dan sedang melihat konstruksi bangunan Gemga. Ternyata bangunan itu sangat rapuh sehingga jika terkena guncangan sedikit saja, gedung itu akan ambruk. Scene beralih pada penghuni gedung yang sedang gelisah, lalu mereka mengingat ucapan orang gila yang makan di restoran Italia. Orang itu mengatakan kalau gedung Plaza Gemga terdapat jutaan ton emas. Dia juga menunjukkan foto emas itu. Karena itulah saat Vincenzo mengatakan kalau para penghuni sudah bisa meninggalkan gedung itu dan berpindah ke gedung yang baru, mereka menolaknya. Vincenzo dan preman bubble jadi bingung kenapa mereka berubah pikiran. Vincenzo lalu menonton TV yang isinya permintaan maaf dari bubble farmasi. Vincenzo juga melihat berita kedatangan pelatih sepak bola Italia yang datang ke Korea. Tiba-tiba Hong Chae-yong ditangkap polisi dan dipenjara karena alasan yang tidak jelas. Chae-yong lalu meminta Vincent untuk membebaskannya. Akhirnya Vincent mengikuti pengacara Choi sampai ke kasino. Setelah itu Vincent membuat kesepakatan dengan Bu Choi agar dia membebaskan Chae-yong dari penjara. Sebagai gantinya, Vincenzo akan mendekati kepala jaksa untuk Bu Choi. Tidak lama, Vincenzo lalu datang ke tempat latihan sepak bola. Di sana, kepala jaksa sedang menunggui anaknya yang sedang berlatih sepak bola. Vincenzo menawarkan untuk menjadikan putra jaksa itu menjadi pemain sepak bola internasional dengan didatangkannya pelatih Italia di sana. Akhirnya, jaksa itu menerima tawaran Vincenzo dan menelpon Bu Choi. Bu Choi pasti sangat terharu nih.
Akhirnya Chayong dibebaskan dari penjara. Chayong bertanya kepada Vincenzo bagaimana dia bisa dibebaskan. Vincent lalu mengatakan kalau dia telah membuat kesepakatan dengan Bu Choi. Vincent dan Chayong lalu kembali ke gedung dan mendapat kabar kalau gedung akan diserang. Vincent mengatakan kalau itu memang perintahnya. Namun hal tak terduga terjadi. Salah satu preman dari Pak Cho terkena virus sehingga mereka semua harus diperiksa di rumah sakit. Dan yang datang ke gedung adalah preman Bubble. Secara ajaib para penghuni gedung melawan preman-preman itu sampai babak belur persis seperti di sebuah lukisan yang pernah dilihat Ong Chayong dan Vincenzo. Dan drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.